Gue akan bahas fakta kejam tentang Sigma Male, biar kita semua lebih paham dan sadar tentang fenomena ini ya bro. Pertama, fenomena Sigma Alpha itu pseudoscience, alias belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Belum ada riset atau penelitian ilmiah yang diakui yang membuktikan kebenaran teori tentang Sigma Male. Terus kalau gitu, ngapain dipelajari dan dibahas bro? Gini bro, Alpha Sigma itu memang belum terbukti secara ilmiah. Tapi, sifat introvert-extrovert, introversion-extraversion teori, itu udah banyak riset dan jurnal ilmiahnya bro. Yang gue lakuin di channel ini adalah dengan mengaitkan konsep Alpha Sigma sama teori introversion-extraversion. Introvert-extrovert itu lebih ke sifat, karakter. Alpha Sigma itu menurut gue lebih ke cara memimpin. Karena cowok, di suatu titik dalam hidupnya, pasti akan jadi pemimpin. Alpha belum tentu extrovert, Sigma belum tentu introvert. Lebih jelasnya tentang hal ini bisa lo baca di tes kepribadian Alpha Sigma yang gue bikin. Disclaimer, ini teori gue ya bro. Gue bikin berdasarkan apa yang gue pelajari selama kuliah psikologi, plus menggabungkan beberapa referensi. Semoga aja nanti selama proses nyelesain kuliah S3 psikologi, gue bisa bikin karya ilmiah tentang Alpha Sigma. Kenapa gue merasa perlu mengangkat Alpha Sigma dari sudut pandang kepemimpinan? Karena gue ngerasain sendiri bro. Dengan cara memimpin yang tepat, seorang pria bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Contohnya apa? Contohnya channel ini. Channel ini gue bikin, salah satu pencetusnya adalah karena gue stres, frustasi, harus ngikutin pola kepemimpinan mainstream yang bisa dibilang model kepemimpinan alpha. Ini terjadi saat gue ikut merintis perusahaan bareng saudara seperjuangan gue. Gue jalanin perusahaan dan project di dalamnya. Tiap hari, gue harus ikut briefing, harus ada meeting tim, rapat, ikut birokrasi, dan sebagainya. Walaupun cuma online, gue nggak tahan ikutnya bro. Ngerasa gak efektif dan buang-buang waktu. Gue berpikir daripada berjam-jam harus rapat dan meeting, mending langsung buat fokus kerja bikin karya. Makanya, gue memutuskan untuk bikin channel Pria 100%, di mana gue bisa bangun platform buat berkreasi, berbagi manfaat, belajar dari lo semua, tanpa harus jadi bagian dari kepemimpinan tradisional yang cenderung menuntut kita jadi alpha. Nah, dan ternyata beneran, sejak channel Pria 100% mulai berkembang dan gue share ke tim Jogja, gue bisa menjalankannya dengan sistem kepemimpinan yang cenderung Sigma. Gue nggak perlu lagi briefing tiap pagi, ikut rapat, ikut birokrasi, dan lain-lain. Channel ini bisa gue jalankan, bahkan tanpa pernah tatap muka sama sekali sama tim di Jogja. Tanpa mereka tahu gue itu siapa dan gue ada di mana. Detail cara gue memimpin Pria 100% ini bisa lo cek di video di kolom komentar atau deskripsi. Pokoknya beda deh bro. Kedua, hal paling bahaya dari konsep Alpha Sigma itu adalah kalau ini bikin lo membatasi diri lo. Sama kayak yang dibilang Guru Gembul di channelnya, itu bener banget. Bahaya kalau lo mendiagnosa diri sendiri, terus melabeli diri lo dengan konsep ini. Apalagi Alpha Sigma itu belum ada dasar keilmuannya. Misal lo ngerasa lo itu Sigma, misterius, cool, dingin, terus lo nggak mau belajar skill yang berlawanan sama sifat lo. Nggak mau belajar bergaul, nggak mau belajar bersikap hangat dan menyenangkan sama orang lain, nggak mau belajar networking. Itu justru berdampak negatif ke diri lo sendiri bro. Apalagi kalau lo pakai konsep Sigma Male buat jadi alasan loyo-loyo nggak berkembang, mager di rumah, antisosial, terus lo pakai alasan gue itu Sigma. Atau kalau panutan lo Thomas Shelby yang jadi simbol cowok Sigma sejagat, lo justru ngambil jeleknya dengan ikut-ikutan ngerokok dan minum alkohol kayak yang dia lakuin. Itu justru merusak hidup lo bro. Yang ada malah cringe, bikin kesel, bikin orang lain males sama lo. Punya preferensi itu boleh, tapi kalau lo bikin label yang membatasi diri lo sendiri buat berkembang, bahkan jadi alasan untuk tetap gitu-gitu aja, itu bahaya bro. Ketiga, ini konsep kejam yang paling penting. Dunia itu nggak peduli lo itu alpha atau sigma bro. Begitu juga dengan cewek yang lo taksir, bos lo, pegawai pajak, debt collector, bahkan orang-orang tersayang lo. Mereka itu nggak peduli lo itu alpha atau sigma. Nggak peduli lo itu introvert atau extrovert. Yang dunia mau tahu sebesar apa value lo sebagai cowok, sesukses apa diri lo, sesehat dan setegap apa badan lo, seberapa banyak penghasilan lo, sebesar apa manfaat yang udah lo bagikan ke masyarakat, apa karya lo sebagai pria. Mau lo ngaku alpha, mau sigma, mau omega 3, DHA, dan AA, lo tetap harus ngelakuin yang namanya kerja keras. Lo tetap harus berkarya, tetap harus olahraga dan jaga kesehatan. Lo tetap wajib berbuat baik dan menjalankan perintah Tuhan. Lo tetap harus menjalankan misi mulia di dunia ini. Itulah yang menentukan nilai lo di dunia ini sebagai seorang pria bro. Paham ya bro? Kesimpulannya gini bro, lo boleh pakai konsep Alpha Sigma buat nyari metode yang paling pas buat lo untuk jadi pria yang lebih sukses. Misal dalam hal olahraga, dalam hal bagusin badan. Kalau lo orangnya nggak suka olahraga rame-ramean bareng temen, oh ternyata bisa ya olahraga pakai cara Sigma. Sendirian di gym nggak perlu rame-ramean, cukup pakai earphone dan fokus sama angkatan lo. Alpha Sigma ini juga bisa jadi penyemangat yang nunjukin kalau jalan untuk sukses itu ada banyak. Sifat cowok, mau yang pendiam, ramah, introvert, extrovert, suka berteman, suka jalan sendiri, mau apapun sifat lo, selalu aja ada metode yang bisa dipilih biar hidup lo lebih sukses. Yang jangan lo terapkan, jangan lo pakai konsep Alpha Sigma buat melabeli dan membatasi diri lo sendiri. Apalagi buat males-malesan, mager-mageran, dan buat jadi nggak berkembang.
Gua percaya lo cukup bijak untuk menyikapi hal ini. Salam High Value Man, semangat bro.